Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita segera mulai. Udah lewat 7 menit. Ini tadi jadwalnya di hari Jumat ya. Memang habis selesai sholat Jumat, tapi diharapkan selesai sholat Jumat mahasiswa sudah bisa langsung join. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa semua pada perkuliahan siang hari ini untuk mata kuliah Technopreneurship atau kewirausahaan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membagi kelompok untuk berwirausaha. Selanjutnya mahasiswa belajar beberapa 2 minggu atau seminggu atau 2 minggu yang lalu juga mahasiswa telah join di Open Learning dan juga membaca materi yang ada di Open Learning. Saya harap semuanya sudah membaca materi di Open Learning. Di situ nanti di Open Learning akan kita lihat progresnya siapa saja yang sudah full masuk atau belum seperti itu. Nanti jika ada yang belum silakan masih bisa dibaca sampai nanti menuju UAS baru akan saya tutup untuk progres menyimak materi yang ada di Open Learning. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang Technopreneurship awal gitu ya. Saya akan mengenalkan apa itu Technopreneurship, lalu apa saja sih, kenapa kok kita perlu belajar Technopreneurship dan lain sebagainya. Jadi semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sebentar. Kita mulai. Nah, di sini yaitu mata kuliah Technopreneurship untuk mahasiswa Prodi S1 Teknik Mesin. Ada yang sudah tahu apa itu Technopreneurship? Kalau sejauh ini kita mengenalnya adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, jadi kalau di mata kuliah kita itu namanya Technopreneurship, yaitu gabungan dari teknologi dan entrepreneurship seperti itu kurang lebih. Nah, jadi pertama tujuan dari mata kuliah Technopreneurship yaitu ada beberapa tujuan. Yang pertama untuk mendorong minat mahasiswa dalam berwirausaha, untuk mengembangkan ide kreativitas mahasiswa, untuk menumbuhkan inovasi mahasiswa, untuk membangun mental mahasiswa, yaitu mental percaya diri, pantang menyerah, dan bekerja keras. Selanjutnya, ada untuk mengembangkan wirausaha baru yang memiliki pendidikan tinggi, dan juga untuk menciptakan wirausaha berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kita sebagai seorang mahasiswa, seorang akademis gitu ya, kita kan kuliah kita adalah akademik, kita akademis, itu kita juga harus memiliki jiwa wirausaha. Nah, itu yang diharapkan oleh kurikulum yang sekarang. Jadi seorang mahasiswa juga harus memiliki jiwa wirausaha. Tapi kita membuat sebagai wirausaha itu yang berpendidikan gitu, yang memiliki ilmu, yang memiliki dasarnya itu adalah ilmu pada saat kita berwirausaha. Dan juga kita memasukkan teknologi ke dalam wirausaha kita. Bagaimana sih maksudnya? Nah, itu nanti saya akan menjelaskan di pertemuan ini. Nah, jadi di sini Prodi S1 Teknik Mesin UMKT diharapkan mampu mencetak lulusan berjiwa entrepreneur, handal dan berbasis ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi diharapkan nanti mahasiswa itu setelah lulus dari UMKT, Prodi S1 Teknik Mesin khususnya, itu mahasiswa sudah terbekal dengan pengetahuan berwirausaha. Jadi selain kita mencari kerja, kita juga bisa menciptakan lapangan kerja, yaitu dengan berwirausaha itu seperti itu. Jadi kita nanti tidak hanya selesai kuliah, lulus, membawa ijazah, lalu mencari kerja-kerja gitu ya. Jika mencari kerjanya nanti agak sulit, maka kita bisa berwirausaha. Jadi kita di situ membuka peluang lapangan kerja. Nah, itu yang kita akan sangat lebih bagus seperti itu ya. Kita bisa memberikan pekerjaan kepada orang dan kita bisa mengurangi tingkat pengangguran
yang ada seperti itu di lingkungan kita. Lalu learning outcome-nya yaitu pada akhir perkuliahan nanti diharapkan mahasiswa itu dapat meningkatkan kecakapan dan keterampilan khususnya sense of business atau jiwa kewirausahaannya sehingga akan tercipta wirausaha muda yang potensial dan juga memiliki semangat wirausaha muda yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bukan hanya sekedar berwirausaha, bukan hanya sekedar jualan gitu, tapi kita punya ilmunya. Bagaimana kita memanajemen wirausaha itu, bagaimana kita memanajemen keuangannya, bagaimana kita memanajemen sumber daya manusianya atau sumber daya alam yang kita gunakan, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama adalah kita akan membentuk mindset mahasiswa. Yaitu di sini kita bentuk mindset kita bahwa kita adalah mahasiswa yang aktif, yang kreatif, yang produktif seperti itu. Yaitu di mana seorang mahasiswa itu punya jiwa, punya morality, moralnya itu baik tentunya pada saat kita lulus sebagai sarjana gitu ya. Pendidikan kita tinggi berarti moral kita juga seharusnya sebaiknya itu juga harus lebih meningkat daripada kita sebelum menjadi lulusan sarjana. Lalu ada intelektual. Nah, intelektual ini adalah kemampuan berpikir kita, di mana setelah lulus nanti otomatis pengetahuan kita akan lebih banyak daripada waktu kita SMA seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah entrepreneurship. Kita mempunyai jiwa kewirausahaan. Kita tahu berwirausaha itu bagaimana, wirausaha itu apa, seperti itu ya. Baru strategi-strategi yang baik untuk berwirausaha itu apa, seperti itu. Lalu di sini seperti ada kutipan dari Bapak Muhammad Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Hubungannya apa dengan berwirausaha? Nanti sedikit-sedikit kita akan menarik kesimpulan dari kata-kata ini seperti itu ya. Intinya dalam berwirausaha kita harus jujur. Yang kita tanamkan dari awal adalah terlebih dahulu kita belajar tentang technopreneurship, kita bikin mindset bahwa saya nanti pingin atau bisa untuk menjadi seorang usahawan, seorang entrepreneur gitu ya. Dan juga saya harus yang paling utama harus memiliki sifat jujur seperti itu. Karena jujur itu adalah sifat yang tidak bisa dipelajari. Nah, tapi dia sulit untuk diperbaiki seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada dari Bapak Soekarno, yaitu barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Nah, jadi jika kita nanti punya mindset, wah aku adalah sarjana teknik mesin gitu ya, berarti nanti kalau dengar-dengar dari orang sarjana teknik mesin itu nanti kalau kerja di perusahaan duitnya banyak seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau berpenghasilan yang tinggi, kita harus bisa terjun di lautan yang dalam karena sesuatu yang baik itu tidak ada di permukaan. Dia harus kita cari seperti itu. Contohnya tadi misalnya kita mau income yang tinggi, berarti misalnya di perusahaan nanti kita sudah bisa bekerja di perusahaan, ditambah kita juga memiliki usaha gitu yang nanti usahanya itu berjalan lancar, itu juga akan membuat income kita lebih banyak seperti itu. Lalu, nah di sini dengan mata kuliah ini kita nanti akan meningkatkan budaya mencari kerja menjadi budaya menciptakan lapangan kerja. Jadi jangan hanya sekedar kita mencari pekerjaan, tapi kita juga harus punya mindset untuk menciptakan lapangan kerja seperti itu. Jadi kita bisa mengurangi pengangguran yang ada di sekitar kita. Nah, lalu di sini ada kerucut, dia berbentuk kerucut gitu ya. Mindset dulu kita bentuk bahwa saya akan bekerja dan memiliki dan membuka lapangan kerja gitu ya. Jadi nanti bisa membantu keluarga saya yang terdekat, bisa membantu lingkungan saya seperti itu. Saya akan membuat suatu lapangan kerja, lalu kita actionkan. Jangan hanya di mindset saja, tapi di action. Ayo aku harus berani untuk mewujudkan ini seperti itu. Lalu ada hasilnya, sukses atau fail atau gagal seperti itu.
Jika sukses, alhamdulillah. Jika gagal, ya tidak apa-apa. Berarti itu yang harus kita analisa lagi. Aku gagalnya di bagian mana? Oh, mungkin di bagian saya kurang memahami pasar, seperti itu ya. Jadi saya harus belajar lagi tentang pasar. Nah, itu. Jadi kalau nanti dengan mata kuliah ini nanti akan diajarkan bagaimana sih cara kita membaca pasar kita, bagaimana sih cara kita membaca calon konsumen kita, seperti itu, dan lain sebagainya. Sehingga nanti persentase antara sukses dan gagal ini akan lebih banyak persentase suksesnya daripada persentase yang gagal, seperti itu. Lalu, apa sih technopreneur itu? Nah, technopreneur merupakan gabungan antara dua kata yang seperti tadi saya bilang, yaitu dari teknologi dan entrepreneur. Nah, technopreneurship ini merupakan bagian usaha untuk mengembangkan suatu bisnis dengan kemampuan teknologi. Teknologi yang saat ini semakin maju dapat memudahkan manusia dalam sehari-hari. Kita sebagai orang teknik mesin, sebagai orang teknik seperti itu, tentunya kita berwirausaha itu yang ibaratnya yang sekarang zamannya udah zaman era teknologi gitu, 4.0 menuju 5.0, di mana teknologi itu sudah sangat berkembang pesat seperti itu. Nah, jadi kita berwirausaha itu juga dengan menggandeng si teknologi ini. Contoh, kalau dulu kita berjualan hanya offline, sekarang itu media iklan untuk berjualan ataupun bahkan kita tidak hanya sekedar iklan gitu ya, kita juga menjual gitu banyak dengan berbagai macam media online gitu. Bisa dengan Facebook, bisa dengan sosial media, contohnya itu adalah teknologi media seperti itu. Lalu kalau di teknologi yang lainnya, teknologi robot seperti itu. Misalnya kita punya usaha, lalu kita di situ lebih banyak yang bekerja itu lebih banyak AI atau artificial intelligence gitu ya, yang robot gitu, yang dia berbasis robot seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan manusia seperti itu. Lalu nanti mungkin kita menciptakan suatu produk-produk yang berbasis teknologi yang nanti bisa dijual seperti itu. Itu adalah technopreneur. Jadi wirausaha yang digandengkan dengan teknologi seperti itu. Lalu kalau entrepreneur sendiri, nah jadi kita membahas dulu yang entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Secara harfiah, entrepreneur itu adalah wirausaha, yaitu wira, berarti berani, dan usaha berarti daya upaya. Wiranya tadi itu berani, usahanya itu adalah daya upaya. Wirausaha adalah kemampuan untuk keberanian yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai peluang bisnis untuk mengambil tindakan yang tepat dalam rangka meraih kesuksesan. Jadi di sini kita itu bisa melihat atau menilai peluang bisnis. Misalnya aku ada di Samarinda, aku mahasiswa UMKT, kira-kira bisnis apa ya yang bagus untuk aku buat? Di mana sekarang posisinya saya masih seorang mahasiswa, itu kita nanti bisa lihat gitu. Bagaimana kita menilai peluang bisnis itu, lalu mengambil tindakan tadi, action kita laksanakan dengan metode-metode yang tepat, dengan strategi-strategi yang tepat untuk meraih kesuksesan. Sehingga peluang suksesnya tadi saya bilang lebih tinggi daripada peluang yang gagal. Nah, di sini ada berdasarkan kata-kata dari Joseph Schumpeter, yaitu beliau adalah mantan Menteri Keuangan Austria Jerman tahun 1919, sudah sangat lama. Beliau berkata, seorang wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang bersedia dan mampu untuk mengembangkan ide atau penemuan baru menjadi inovasi, sekaligus menciptakan produk dan model bisnis baru yang memberi sumbangan atas pertumbuhan dinamisme industri dan ekonomi jangka panjang. Jadi tidak semua orang itu memiliki jiwa usaha, walaupun itu bisa dibangun seperti itu. Contoh seperti ini. Saya pribadi itu jiwa usaha saya belum terlalu besar seperti itu, karena kita masih, saya minim dari ide kreatif. Kita biasanya punya ide, tapi ternyata ide itu sudah dipunya orang lain, dan itu mungkin lebih baik. Nah, seperti itu. Berarti kita harus mencari lagi ide kreatifnya. Lalu yang selain itu, kita kurang berani gitu untuk melakukan action terhadap ide kita itu. Nah, jadi seorang wirausaha itu harus berani mengembangkan ide-ide yang out of the box seperti itu, ide-ide kreatif seperti itu harus berani dikembangkan dan juga dilaksanakan. Selanjutnya itu di sini
Seorang entrepreneur harus memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk mencari peluang menuju sukses. Jadi yang sudah kita bahas, di sini kita harus berani berpikir kreatif dan inovatif. Jadi kita melihat peluang pasar. Produk apa sih gitu ya? Produk yang kreatif, lalu dia yang inovatif, yang dia berinovasi. Jangan kita produk yang sudah ada, lalu kita buat ulang, kita jual. Nah, itu berarti tidak kreatif dan tidak inovatif. Itu adalah meniru seperti itu. Jadi kita harus berinovasi. Jadi misalnya tadi motor rodanya 2. Bagaimana kalau kita bikin motor roda 1 gitu. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Apakah bisa? Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus berpikir, biasanya seorang wirausaha itu punya pikiran-pikiran gila, yang kita bilang gila gitu ya. Masa sih bisa gitu ya. Ternyata itu bisa. Nah, tapi karena dia berani, dia akhirnya mewujudkan itu. Sedangkan kita tadi yang hanya menganggap itu lucu, menganggap itu tidak mungkin, itu kita ya di sini-sini aja, diem-diem aja gitu. Sedangkan mereka yang berani, itu mereka akan sukses seperti itu karena dia punya produk-produk yang kreatif dan inovatif seperti itu. Selanjutnya, di sini ada prinsip entrepreneur, itu tadi kreativitas dan inovasi, di mana kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang, yaitu thinking new things. Jadi kita berpikir hal-hal baru. Lalu inovasi, kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang, yaitu doing new things. Jadi kita berinovasi, melakukan sesuatu yang baru. Selanjutnya kreativitas itu ada 2, yaitu tadi kreativitas adalah ide untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, di situ ini baru dan berbeda kreativitas itu ada yang asli, memang asli punya kita seperti itu, bukan plagiat. Ada juga yang imitasi atau meniru. Nah, jadi diusahakan kita nanti punya ide-ide itu yang asli. Jangan kita yang imitasi atau meniru. Yang paling fatal adalah sudah kita imitasi dan meniru, tapi kita tidak mengakui itu gitu, bahwa kita mengakui itu sebagai karya kita padahal itu adalah karya orang lain, dan itu yang sangat tidak boleh seperti itu. Ini di hal semuanya, baik di hal menulis laporan, hal menciptakan suatu produk seperti itu, kita tidak boleh menjadi seorang imitation, kita tidak boleh menjadi seorang yang sukanya itu meniru-niru gitu ya. Misalnya tetangga nih punya produk produk misalnya dia jualan balon gitu ya, balon yang khusus untuk ulang tahun gitu, warnanya tuh selalu pink gitu. Saya juga mau ikutan jualan balon yang warna pink. Nah, seperti itu. Nah, kalau bisa kita punya produknya itu lebih, mungkin nanti balon bukan hanya warna pink gitu yang kita jual, tapi berwarna-warni dan untuk segala jenis acara. Nah, seperti itu. Itu adalah kreativitas dan inovasi. Jadi berkembang, bukan kita plek meniru gitu ya. Selanjutnya, untuk mengembangkan cara berpikir kreatif dapat dilakukan dengan cara, satu, yang pertama tadi memiliki mimpi. Kita berani untuk berpikir out of the box, berpikir gila gitu ya, bahwa sesuatu hal yang orang mikir itu tidak mungkin, tapi kita punya mimpi itu gitu. Lalu yang kedua, melatih diri untuk berpikir berbeda tadi, out of the box, lalu memiliki waktu untuk berpikir. Jadi berpikirnya itu tidak tiba-tiba, tidak langsung gitu ya. Maksudnya setelah kita berpikir itu dimatangkan lagi. Jangan hanya tiba-tiba hari ini saya punya pikiran nih, saya mau jadi wirausaha, mau jualan pentol bakso gitu. Langsung jualan pentol bakso. Nah, itu tidak boleh. Jadi dipikirkan dulu, ada waktunya untuk berpikir. Jangan yang tiba-tiba. Kok tiba-tiba itu biasanya nanti hanya orang bilang tuh greget di awal aja, nanti akhirnya dia akan melempem seperti itu. Biasakan sering berdiskusi, jadi apa ide kita itu didiskusikan ke teman-teman kita, ke orang tua, ke keluarga kita gitu ya. Jadi memang nanti tadi saya bilang nanti akan ada orang-orang yang menganggap kita itu gila misalnya gitu. Kita punya suatu mimpi yang terlalu, cuma nanti kan ada juga yang mendukung, bahkan mungkin memberikan masukan gitu ya. Nah, itulah gunanya tadi sering berdiskusi dan juga terus belajar seperti itu. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi adalah suatu proses yang mengubah ide baru menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Sedangkan kemampuan inovatif seorang wirausaha merupakan proses mengubah ide menjadi peluang usaha atau suatu gagasan dan ide-ide yang
dapat dijual seperti itu. Nah, jadi idenya itu diactionkan, dilaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar ide. Sesuatu yang baru dan berbeda merupakan nilai tambah atau value added yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi sesuatu hal kita yang berbeda itu nanti akan menjadi nilai tambah. Contohnya handphone, ya sekarang yang lagi rame itu adalah teknologi handphone. Handphone ini banyak sekali mereknya, banyak sekali modelnya, tapi kita bisa lihat mana merek yang dia selalu menciptakan hal-hal yang berbeda gitu, yang dia tidak mau sama. Nah, jadi kita punya dua sistem, ada sistem Android dan sistem iOS gitu ya, punyanya Apple dan punyanya Android gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si punyanya Android ini dia itu dipakai untuk beberapa HP gitu, beberapa merek HP. Ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo dan lain sebagainya. Itu sama Android semuanya. Sedangkan si iPhone ini dia khusus memakai iOS tadi. Nah, di situ ada sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, di situ adalah masing-masing ini punya sesuatu yang antara Android dan iOS ini masing-masing punya value added gitu ya. Di Samsung mungkin dari aplikasinya, dia banyak sekali aplikasi beragam bisa dimasukkan di situ seperti itu. Tapi dia maksudnya itu berkala gitu ya. Dia bisa di-upgrade, tapi HP kita juga harus upgrade. Misalnya untuk Android yang untuk HP tipe sekian hanya bisa di-update sampai Android yang seberapa seperti itu. Tapi kalau misalnya iOS tadi, dia kelebihannya adalah di sistemnya itu masih mendukung untuk HP-HP sebelumnya dan dia tidak kebanyakan model gitu ya, tidak kebanyakan jenisnya, tapi untuk aplikasinya dia terbatas. Bahkan dia beberapa aplikasi itu tidak free, sedangkan tadi di Android itu semua aplikasi itu rata-rata free. Kalau di Apple, di iPhone, di apapun itu, MacBook atau dan segala yang punya Apple itu aplikasi-aplikasi itu ada yang berbayar, kita harus beli dulu. Nah, masing-masing sistem ini dia punya value added sendiri. Dia punya sesuatu yang baru sendiri, dia punya sesuatu yang berbeda sendiri. Nah, itu yang harus ada bedanya antara produk kita dengan produk orang lain. Jangan mengambil sama persis seperti itu. Nah, di sini kita membangkitkan jiwa entrepreneur kita. Yang pertama, kita harus percaya diri. Bagaimana sih percaya diri itu? Yaitu kita penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, jadi penuh keyakinan ini apa? Misalnya tadi, dalam waktu 6 bulan ke depan, saya harus punya usaha kecil gitu ya. Misalnya, saya jualan pulsa gitu. Nah, ini yakin kita nih, saya mau jualan pulsa gitu. Lalu kita optimis. Pokoknya nanti untung rugi, aku tetap harus optimis, aku tetap harus semangat gitu. Kalau untung alhamdulillah, kalau rugi ya tidak apa-apa. Namanya kita jualan. Kita jualan itu tidak bisa memastikan seperti orang kantoran gitu ya, bahwa setiap bulannya kita akan dapat sekian ke orang kantoran seperti itu. Tapi kalau berjualan itu kita tidak bisa pasti dapat penghasilannya, tapi kita tetap harus optimis, tetap harus semangat, punya keyakinan gitu. Lalu kita berkomitmen. Kita komitmen saya 6 bulan nanti akan jualan pulsa, mungkin membuka konter, lalu di situ untung rugi saya tetap akan melanjutkan gitu ya. Apapun kata orang, saya tetap akan melanjutkan itu dengan tetap menganalisa di mana sih yang bikin saya kurang, berkomitmen, lalu disiplin. Disiplin ini dalam artian kita disiplin ke diri kita sendiri. Misalnya saya itu harus buka dari pagi sampai malam. Itu harus disiplin. Kalau saya mentargetkan saya buka dari jam 7, berarti saya jam 7 harus sudah buka itu konternya. Jam 10 malam tutup, ya jam 10 malam tutupnya. Jangan sampai itu tadi misalnya hari ini kita rajin nih buka jam 7, ternyata agak sepi, besok bukanya agak siang aja deh gitu. Karena kan kemarin aja sepi gitu ya. Bukanya ramenya di jam 10. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus disiplin. Mau di jam itu sepi, mau di jam itu sudah rame, itu tetap kita harus disiplinkan waktunya. Lalu bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri
bahwa kita ini diri saya ini perlu dibiayai gitu ya, dengan cara yaitu saya harus bekerja, yaitu tadi dengan bertanggung jawab ke diri kita, dan juga apalagi kalau kita memiliki karyawan, kita bertanggung jawab kepada karyawan kita itu, bahwa kita nanti harus memberikan mereka penghasilan. Nah, itu bertanggung jawab. Jadi harus ada sifat percaya diri. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Selanjutnya, kita memiliki motif berprestasi, yaitu orientasi futuristik. Apa sih itu futuristik? Yaitu berasal dari kata futurisme, dari bahasa Prancis, future atau bahasa Inggris, yaitu yang berarti masa depan, sebuah ilmu yang mempelajari masa depan. Jadi kalau futurisme ini adalah ilmu yang mempelajari masa depan. Nah, kalau futuristik ini kita harus berpikiran yang ke depan gitu. Maksudnya nanti tadi seperti counter gitu ya. Nanti counter ini ke depannya itu saya mau jadikan apa. Jadi mungkin sudah ada pikiran ke depannya. Jadi ibaratnya kita anak kuliah gitu, kita harus mikir ke depannya itu saya harus berprestasi apa nih di perkuliahan nanti gitu ya. Apakah IP saya ini harus tinggi atau yang penting di atas 3, kita punya target gitu. Jadi misalnya counter tadi futuristiknya adalah 6 bulan lagi saya buka counter, mungkin dalam waktu 1 tahun ke depan saya akan membuka counter yang tadi hanya menjual pulsa gitu ya dan aksesoris, saya akan menjual handphone gitu. Lalu nanti ke depannya saya akan menjual laptop. Beberapa tahunnya lagi saya akan membuat ruko gitu untuk yang jadi penjualan teknologi. Nah, seperti itu. Itu adalah motif berprestasi atau orientasi futuristik. Selanjutnya memiliki sifat inisiatif, yaitu cekatan dalam bertindak. Nah, jadi kita itu cepat gitu. Jadi jangan, kalau kita berwirausaha itu tidak boleh lelet-lelet. Maksudnya gini, apalagi ini kalau berwirausahanya di bidang contohnya tadi makanan gitu ya. Misalnya kita jualan makanan, kalau yang sederhananya saja, kalau kita terlambat belanja, kita pasti akan terlambat membuka warung dan kita akan terlambat melayani konsumen dan akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau di teknologi, misalnya kita tidak cekatan gitu ya, kita sudah punya ide, tapi kita tidak cepat merealisasikan itu, maka ide tadi itu bisa sudah diambil orang lain. Mungkin kita keceplosan gitu cerita sama teman kita, temannya cerita sama temannya, temannya ini juga ternyata tiba-tiba langsung punya dana nih untuk melakukan ide kita itu. Akhirnya ide kita itu yang diambil orang lain itu dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, itu kita juga harus cekatan dalam bertindak, baik dalam hal apapun. Ya, lalu memiliki jiwa kepemimpinan. Kita harus berani tampil beda, dapat dipercaya, tangguh di dalam bertindak. Nah, jadi berani tampil beda ini tadi dari pikiran-pikiran kita yang aneh gitu ya, yang orang bilang lucu, orang bilang gila, itu adalah tampil beda gitu. Kita tampil beda mungkin contohnya aja dari kopi ya. Sekarang tuh marak sekali orang jualan kopi gitu, kopi gitu. Nah, tadi yang tadinya orang itu minum kopi itu harus di gelas berat gitu ya, gelas kaca, gelas apapun, gelas tanah gitu yang berat. Nah, sekarang kopi-kopi itu dibungkusnya dengan plastik. Nah, itu kan tampil beda gitu ya. Dan itu mungkin dulu orang berpikir, masa kopi diminumnya di plastik gitu, nggak enak gini. Dulu mungkin orang berpikir seperti itu, tapi sekarang itu yang memberikan usaha baru seperti itu. Orang jualan kopi pada di plastik seperti itu. Itu adalah tampil beda. Lalu dapat dipercaya. Yang dulunya si kopi ini kalau di plastik ini orang tuh nggak percaya, nanti nggak enak lah karena kalau air panas ditaruh di plastik kan plastiknya meleleh nih, bla 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 gitu ya, orang tidak percaya. Nah, kita memunculkan itu tadi kopi di plastik, dia tampil beda dan dia dapat dipercaya bahwa si kopi itu tetap enak di plastik itu gitu. Lalu dengan tampilan yang cantik seperti itu. Lalu tangguh di dalam bertindak. Jadi misalnya ada sesuatu hal dengan usaha kita tuh siap untuk contoh yang tidak enaknya, sewaktu-waktu usaha kita itu kolaps gitu ya, bangkrut, kita siap untuk menanggung, tetap membayar karyawan-karyawan kita. Kita tidak boleh pergi gitu. Kita tidak boleh meninggalkan karyawan kita lari begitu saja dengan tidak membayar dan segala halnya. Itu adalah tangguh di dalam bertindak. Jiwa kepemimpinan itulah pemimpin gitu ya. Jadi pemimpin di dalam apapun, baik itu di usaha, baik itu di perusahaan, di kantor dan segala hal, itu seorang pemimpin harus
bisa dipercaya, harus memberikan yang terbaik seperti itu, dan harus bertanggung jawab. Lalu berani mengambil resiko. Ini adalah jiwa yang paling harus ada di jiwa entrepreneur. Resikonya apa? Untung dan rugi. Nah, jadi yang tadi, kalau untung ya alhamdulillah, kalau rugi ya tidak apa-apa. Nah, itu hal yang harus ditanamkan. Jadi inilah yang biasanya itu menjadi beban atau menjadi hal yang kurang gitu ya dari kita yang akan menjadi wirausaha. Kita selalu bertanya-tanya, kalau nanti usahanya ini rugi, saya gimana gitu ya. Kalau nanti usaha saya ini kolaps gitu, saya menanganinya seperti apa? Nah itu. Jadi kita harus benar-betul berani mengambil resiko. Jadi kita harus penuh perhitungan dan menyukai tantangan. Nah, jadi menyukai tantangan ini apa? Tadi contohnya kayak kita jualan pentol bakso gitu misalnya ya. Tadi ini contohnya pentol bakso lagi nih misalnya. Nah, sekarang itu banyak sekali inovasi-inovasi orang jualan pentol bakso. Yang dulu hanya pentol bakso ini bukan bakso yang lengkap, tapi yaitu pentol yang dipalik-palik kalau kita panggil gitu ya. Itu pentolan itu dulu mungkin hanya digerobak biasa gitu, pakai saus, pakai kecap sudah. Tapi sekarang itu mereka tuh berinovasi gitu. Tantangannya apa? Sekarang adalah tantangan di era teknologi. Kalau tantangan di era teknologi yaitu media sosial gitu ya. Ini kita harus ambil, kita tidak boleh tidak ambil. Jadi kita tetap jualan pentol bakso, tapi kita iklankan di media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, lalu WhatsApp seperti itu ya. Terus nanti dijualnya itu pakai GrabFood, pakai GoFood, dan pakai segala hal gitu, pakai Shopee, sekarang bisa Shopee Food. Nah, seperti itu. Itu adalah tantangan dari seorang wirausaha. Lalu tantangannya yang lainnya itu dari segi kemasannya. Dulu kalau pentol bakso yang kita pada saat sekolah itu beli, dia hanya di plastik es biasa. Nah, sekarang itu ada yang jual di gelas yang tadi, gelas untuk kopi itu, dia pakai di situ pentolnya dan dikasih air kuahnya. Nah, seperti itu. Jadi itu kan menarik gitu ya. Kita jadi jadi kita makannya kayak makan bakso tapi tanpa mie gitu. Tapi itu enak gitu. Nah, itu adalah inovasi. Nah, itu adalah tantangan gitu ya. Kalau pakai plastik biasa itu kan kurang cantik gitu. Nah, jadi dia si orangnya tadi membuat jualan pentol itu dengan menggunakan si gelas tadi, lalu nanti bisa ditutup seperti itu. Nah, itu adalah inovasi dan menanggapi tantangan tadi seperti itu. Lalu dalam berwirausaha tentunya ada modal. Modal ini dibagi menjadi dua, yaitu modal yang tangible dan intangible. Nah, jadi yang tangible ini modal yang berwujud, ada uang dan barang seperti itu. Tentunya kalau kita mau berwirausaha kita harus punya uang dulu, baik itu uang sendiri gitu ya, yang udah kita kumpulkan memang untuk modal, atau uang pinjam dari bank atau dari koperasi seperti itu tidak apa-apa. Tapi intinya kita tetap harus punya tanggung jawab tadi, bahwa saya bikin usaha dengan modal itu saya pinjam dari bank atau koperasi, berarti tanggung jawab saya adalah membayar, melunasi hutang tersebut gitu ya, hutang modal saya tersebut. Nah, seperti itu. Lalu kalau yang intangible itu tidak berwujud, yaitu intelektual. Nah, jadi seorang mahasiswa itu perbedaannya tuh di sini. Mungkin kalau orang awam gitu ya, yang memiliki usaha, mereka hanya berdasarkan yang penting punya uang dan barang. Untuk ilmunya mereka itu coba-coba gitu, uji coba gitu ya. Jika tidak lolos pakai strategi ini, maka saya besok mau ganti strategi ini gitu. Kalau saya jualan di sekolah itu hasilnya sedikit, mungkin besok saya jualan di pameran atau pasar malam seperti itu. Nah, tapi kalau seorang mahasiswa itu dibekali dengan intangible ini, bahwa kita punya intelektual, kita punya daya pikir yang menuntun kita menjadi wirausahawan yang intelek gitu ya. Wirausaha yang intelek adalah wirausaha yang maksudnya kita baca dulu pasarnya. Pasar, misalnya saya mau jualan di sekolah nih. Kalau di sekolah itu yang laris jualan apa ya? Terus itu misalnya sekolah SD berarti kan anak-anak itu sukanya makanan apa ya? Terus itu makanannya itu harus sehat loh tapi gitu ya. Terus itu namanya anak SD pasti sukanya
makanan tapi yang kemasannya nih bagus-bagus, lucu-lucu gitu ya, yang berwarna-warni seperti itu. Itu tuh harus dipelajari. Nah, itu adalah yang intelektualnya. Kita harus berpikir strateginya, mulai dari strategi kita mau jualan di mana, nanti strateginya tuh apa, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada kata-kata dari Max Gunther, yaitu it is unlikely that God's plan for the universe includes making you rich. Nah, jadi kita itu hadir, itu tidak ditentukan apakah kita nanti itu kaya atau tidak. Nah, seperti itu. Yang ditentukan kita adalah punya pikiran, kita punya diberikan Allah itu kepala, ada otaknya untuk berpikir gitu ya. Itu kita untuk menentukan diri kita sendiri, apakah kita mau kaya, apakah kita mau biasa aja, atau kita bahkan kurang mampu, seperti itu. Nah, jadi di sini beliau pernah berkata, memberikan kritik untuk pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 70-an, bahwa Amerika itu hanya akan melahirkan lulusan sanglaritis, artinya mereka mempunyai mental buruh, yaitu hanya ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, kurang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, ini adalah kasus kita yang ada di Indonesia, seperti itu ya, sampai sekarang. Jadi bahkan pada saat kita lahir, kita dituntut nanti udah besar, dituntut untuk sekolah nanti udah lulus kuliah sudah lulus, dituntut harus cari kerja gitu ya. Nanti kalau udah cari kerjanya bagus, baru kita dibilang itu adalah lulusan terbaik gitu. Baru kita kalau udah dapat kerja bagus, baru kita dibilang sukses. Nah, itu yang masih mindset yang masih awam gitu. Sedangkan sekarang mindset kita seharusnya jika kita cari kerja tidak dapat, kita bikin usaha dulu sendiri, apapun itu usahanya, seperti itu. Jadi nanti kita tidak tahu usaha yang kecil itu nanti akan menjadi besar. Allah pasti akan memberikan jalannya gitu ya. Nanti akan ada yang membantu kita dari dana, membantu kita untuk mempromosikan, seperti itu. Jadi mental kita bukan hanya di-mindsetkan tidak hanya mental buruh gitu ya. Maksudnya saya pokoknya harus masuk di perusahaan A, perusahaan B, seperti itu. Jadi seperti saya dulu waktu sekolah gitu, saya tidak pernah menargetkan setelah lulus sekolah saya harus kerja di sini gitu. Memang kita sekolah itu nantinya untuk menghidupi kita gitu ya, tapi kita berusaha, kita punya daya pikir, kita bisa berpikir, apapun kerjaannya nanti itu akan baik, pasti akan baik gitu ya. Jadi jika kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, diinformasikan kepada orang tua bahwa ini lapangan kerja yang saya ciptakan, saya bisa menghidupi diri saya dan juga saya bisa menghidupi orang lain, seperti itu. Jadi menjadi wirausaha walaupun itu misalnya tadi hanya jualan bakso gitu ya, itu bukan sesuatu hal yang turun derajat gitu, tidak, itu sama gitu derajatnya dengan orang-orang yang kerjanya di kantoran, seperti itu. Jadi mental kita harus mental yang bukan mental sanglaritis ini, seperti itu, yaitu bahwa bekerja itu tidak harus masuk kantor, berangkat pagi pulang sore, tapi kerja itu adalah segala hal yang halal yang bisa menghidupi kita. Wirausaha ini adalah, menurut saya, wirausaha itu adalah kerjaan yang paling oke gitu. Kenapa? Karena saya melihat seorang wirausaha itu memang mereka membutuhkan waktu yang lebih gitu ya. Maksudnya kalau kita masih awal jalan di suatu usaha, kita akan tertatih-tatih. Kita akan misalnya jualan gitu, kita harus buka terus, nanti harus di manage dengan baik. Tapi kalau usaha itu udah jalan, kita akan sangat enak. Kita akan bisa, apalagi udah kita serahkan ke karyawan gitu ya. Kita bisa kemana, kita bisa jalan-jalan gitu, kita bisa mengerjakan kegiatan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi dari sekarang bahwa kita belajar technopreneurship, kita belajar berwirausaha, insya Allah nanti setelah lulus kalian bisa menciptakan ide-ide wirausaha yang baik dan bermanfaat untuk semuanya. Nah, di sini ada kata-kata anonim. Ini banyak sekali yang berkata-kata. Sebuah bangsa bisa maju jika wirausahanya itu maju. Nah, jadi sekarang bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa yang maju, Amerika, Singapura, Jepang, dan segalanya itu,
kalau kita lihat dari persentase pekerjaan dari orangnya adalah rata-rata adalah mereka memiliki usaha sendiri. Mereka menjadi bos di kerjaan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah berbandingnya itu sama gitu ya antara wirausaha dan juga pekerja kantoran seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu masih jauh sekali, masih banyak yang mengidamkan bekerja di kantoran daripada berwirausaha. Nah, ini adalah entrepreneur dunia gitu. Di sini ada Jeff Bezos, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, ada Jack Ma. Lalu nanti kalau ada yang komen, baik Bu, saya kalau gitu mau wirausaha aja, tidak mau. Maksudnya kuliahnya akhirnya cuma 30% gitu ya, 70%-nya wirausaha aja gitu yang diurusin. Itu juga tidak boleh. Jadi kita bisa lihat dari mereka ini bukan orang yang tidak sekolah. Mereka semua ini sekolahnya di sekolah tinggi, di sekolah ternama semua. Seperti itu. Jadi jangan kita menjadi, ada kasus yang terakhir, itu ada beberapa, saya tidak terlalu paham usahanya apa, yang saya lihat di Instagram itu ya, yang sekarang lagi rame banget, ada ditangkap polisi, yang crazy rich itu. Nah itu adalah ternyata kan mereka bukan orang yang berpendidikan. Akhirnya mereka usaha dengan membawa sesuatu yang membohongi orang. Nah, itu tadi kita harus jujur. Tadi seperti yang di awal, bahwa jujur itu bukan pendidikan. Jujur itu adalah dari dalam diri kita. Dia tidak bisa dipelajari, tapi dia bisa diperbaiki, namun diperbaikinya itu susah. Nah, seperti itu. Jadi, jangan sampai kita menjadi seorang wirausaha yang tidak jujur. Akhirnya kita usahanya itu usaha membohongi orang gitu. Kita untungnya dari membohongi orang. Itu yang akhirnya kan sekarang pada ketangkap polisi seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh wirausaha yang tidak baik. Nah, sedangkan beliau-beliau mereka yang ada di layar ini adalah wirausaha yang intelektual, yang mereka jujur, yang mereka mengandalkan pikiran pintar mereka. Dan mereka tidak langsung sukses gitu. Jadi ada sukses atau failed-nya itu ada ratusan kali fail, ada ratusan kali gagal untuk sampai ke jenjang sukses itu. Lalu jika ada tanggapan, nanti ada tanggapan seperti ini, tapi mereka juga dari sananya orang kaya loh Bu gitu. Itu adalah privilege tadi. Kita tidak dihadirkan ke dunia ini untuk langsung kaya, tapi privilege kita adalah kalau kita anaknya orang kaya itu kita punya persentase lebih besar misalnya seperti itu. Tapi kalau kita hanya orang kaya lalu kita berwirausaha melanjutkan usaha orang tua kita, kalau kitanya tidak pintar pasti akan kolaps juga. Nah, seperti itu. Sedangkan mereka ini orang tuanya mampu, merekanya mampu, dan akhirnya mereka berkembang sendiri dengan usahanya. Yang usahanya itu bukan usaha orang tua, tapi memang usaha dari inovasi mereka sendiri. Nah, semoga nanti kita bisa menjadi mereka gitu ya, yang memang kita memiliki karya, memiliki produk itu yang dari hasil kita, bukan dari hasil membohongi orang atau mempermainkan orang lain seperti itu. Nah, di sini adalah persentase dari pengusaha Indonesia gitu ya. Jadi di Indonesia itu minim keterampilan. Nah, tulisannya seperti itu. Indonesia sulit cetak pengusaha. Jadi contohnya di Singapura itu 7% dari rakyatnya itu adalah pengusaha, sedangkan di kita itu masih 3,1. Nah, seperti itu. Nah, di sini minim individu keterampilan sangat tinggi. Nah, jadi keterampilan di kita itu masih sangat rendah gitu ya. Kita pintar, kalau dibilang pintar kita pintar gitu. Orang Indonesia itu banyak yang pintar, tapi kita tidak terampil. Maksudnya tidak terampil, kita tidak bisa menempatkan kepintaran kita itu di tempatnya seperti itu. Nah, jadi kita masih jauh sekali dari kata-kata maju gitu. Kita memang masih berkembang seperti itu ya. Tapi untuk kita biar Indonesia ini jadi maju, bukan negara berkembang lagi, maka kita harus belajar bermindset seperti mereka gitu. Nah, contohnya sekarang Mas Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim seperti itu, beliau sekarang membuat kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana salah satu
hal wajibnya adalah kewirausahaan seperti itu. Jadi di sini kurikulum pendidikan hanya fokus keterampilan teknis. Jadi dulu kurikulum kita itu hanya sekedar keterampilan di kelas, di dalam sekolah seperti itu ya. Belajar, kursus dan lain sebagainya, hanya problem solving gitu, tidak langsung praktek. Sedangkan sekarang kita diwajibkan harus langsung praktek seperti itu. Mengapa kewirausahaan penting bagi Indonesia? Nah, ini untuk di sini dikatakan yaitu dengan berwirausaha tadi kita bisa menciptakan lapangan kerja baru, tentunya kita mengurangi pengangguran gitu ya. Lalu serap tenaga kerja, tingkatkan penerimaan pajak dengan kita membuat usaha, kita juga harus wajib pajak. Kita harus tadi bertanggung jawab. Kita harus rajin pajak. Jangan kita hanya mau berwirausaha aja, tapi giliran disuruh pajak kita bohong. Nah, itu yang tidak halal nantinya. Lalu dorong inovasi dan kemandirian masyarakat. Lalu yaitu indikator keunggulan dan daya saing negara. Jadi kita bersaing. Produk kita itu bersaing dengan produk luar negeri. Nah, selanjutnya ini penduduk dan wirausaha. Kalau di Indonesia itu sekitar 253 juta jiwa wirausahanya, ini data masa lalu gitu ya, bukan data terbaru. Ini 1,65%. Sedangkan kalau kita lihat di Jepang, Cina, Amerika gitu, Korea gitu, penduduknya hampir sama kayak kita nih. Tapi yang berwirausaha 12%. Bahkan di Singapura yang penduduknya sangat-sangat kecil, cuma 5,40 juta, yang berwirausaha adalah 7%. Jadi rata-rata di sana itu berwirausaha. Jadi kalau nanti lulus, kita sebagai pengusaha, sebagai pekerja juga di kantoran untuk meningkatkan modal itu sangat bagus gitu ya. Kalau kita bukan dari privilege orang yang berduit ibaratnya gitu, yang punya dana banyak gitu. Kita kerja dulu, mengumpulkan modal, lalu nanti membuka usaha, tapi tetap kerja. Nah, gitu itu akan lebih tambah oke gitu. Ini jumlah pengusaha di Indonesia. Ini hanya data BPS di tahun Oktober 2019. Ini saya hanya sharing saja. Jumlah pengusaha muda Indonesia itu kita di usia 30 sampai 34. Jadi usia produktif itu adalah di usia 25 sampai dengan usia 40-an. Nah, itu adalah usia produktif kita. Nah, jadi diusahakan di usia seperti itu kita jaga kesehatan, kita jaga ibadah kita gitu ya. Karena di usia itu Allah memberikan kita masa-masa produktif kita seperti itu. Nah, selanjutnya ini tadi sudah. Nah, selanjutnya seperti katanya Bapak Ciputra, siapa di sini yang tidak kenal beliau? Beliau adalah seorang pengusaha properti sukses gitu ya. Perumahan Ciputra itu di mana-mana gitu. Kampus Ciputra itu kampus swasta paling bergengsi gitu. Lalu beliau ini udah pokoknya oke lah gitu. Nah, beliau berkata, generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, tapi berpikir juga bagaimana menciptakan lapangan kerja. Siapa sih ke generasi muda? Generasi muda itu adalah kalian mahasiswa, gitu ya. Di sini menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif, dan juga menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada saat mahasiswa itu bisa menjalankan keduanya, maka itu akan sangat keren seperti itu. Jadi tidak boleh timpang tindih. Pada saat kita masih menjadi mahasiswa, tentunya menjadi mahasiswanya yang diperjuangkan. Jika kita sudah punya usaha itu bagus, tapi tetap harus di mahasiswanya yang diperjuangkan. Kita harus lulus dulu gitu ya. Lalu nanti setelah lulus baru kita bebas, kita memilih menjadi siapa gitu dan menjadi apa seperti itu. Nah, entrepreneurship sebagai disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausaha. Jadi di sini semuanya kita sama-sama belajar tentang entrepreneurship agar nanti setelah lulus kita sama-sama menjadi bisa menjadi seorang entrepreneur. Di sini entrepreneur berbasis ilmu pengetahuan. Yang pertama,
penguasaan konsep manajemen tadi, kalau bedanya entrepreneur, seorang wirausaha intelektual yang memiliki pendidikan dengan yang tidak gitu ya, dengan orang awam, konsep manajemen orang awam adalah otodidak. Sedangkan konsep manajemen orang yang berpendidikan itu kita berdasarkan metode-metode yang insya Allah sudah diteliti, kepastiannya udah pasti seperti itu. Jadi manajemen itu apa aja? Manajemen itu banyak. Bisa manajemen keuangan, manajemen mengatur dan mengarahkan orang lain, seperti itu. Lalu juga manajemen untuk mengendalikan konsumen, untuk mengendalikan pekerja kita, nah, seperti itu. Itu adalah konsep dari manajemen. Selanjutnya adalah memahami strategi pemasaran. Jadi bagaimana sih strategi pemasaran itu yang bagus? Apakah lewat media sosial atau apakah lewat tester gitu ya. Jadi ini kita harus bisa nih strategi pemasarannya di kalau orang awam mereka akan coba-coba seperti itu. Kalau pakai media sosial tidak bagus, oke, besok berarti kita langsung datang dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah tidak bagus, mungkin kita langsung berikan testernya, nah, seperti itu. Tapi seorang entrepreneur yang berbasis ilmu pengetahuan, kita harus bisa memiliki strategi pemasarannya yang sesuai. Kita harus bisa merancangkan itu. Contohnya gini, sebelum kita melakukan penjualan untuk strategi pemasarannya, kita lakukan kuesioner. Misalnya produk kita ini yang dituju adalah mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang cewek atau yang cowok gitu. Nah jadi kalau memang produknya ini untuk mahasiswa cowok, berarti kita berikan kuesionernya ke mahasiswa yang cowok, yang pria gitu. Maksudnya dari segi pemasarannya, apakah benar apakah cowok-cowok ini itu rajin membuka Instagram gitu ya. Kalau ternyata mereka rajin membuka Instagram, berarti pemasarannya itu kita bisa lakukan dengan media Instagram. Tapi ternyata setelah kuesioner, si cowok-cowok ini jarang pakai Instagram. Berarti pemasarannya adalah langsung dari tatap muka gitu, langsung kita memberikan sampel kita. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh entrepreneur berbasis ilmu pengetahuan. Jadi kita strategi pemasarannya itu dilakukan dengan berdasarkan yang sudah kita teliti seperti itu. Mulai dari produk, price, flash, and promotion. Ini adalah strategi pemasarannya, apa yang mau kita produksi, apa yang mau kita pasarkan, produknya apa, harganya berapa, tempatnya di mana, dan promosinya itu lewat apa. Kalau kita bikin produk untuk anak TK misalnya, kita tidak mungkin mempromosikan itu di Instagram karena anak TK tidak membuka Instagram. Berarti kita promosinya harus langsung ke TK-nya. Mungkin kita langsung masuk kelas gitu ya. Kita udah kerjasama dengan TK-nya, kita masuk kelas, kita mau memberikan pelajaran ke anak-anak TK. Misalnya kita jualan buku, berarti kita inilah adik-adik ada buku, bla bla bla. Nah seperti itu. Nah jadi contoh promosinya itu pasti berbeda. Lalu kemampuan memotivasi dan mengendalikan orang atau SDM dalam menjalankan perusahaan, kemampuan mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Ada beberapa jenis entrepreneur atau jenis wirausaha. Yang pertama adanya city entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Jadi biasanya ini adalah kita-kita yang tidak punya jiwa usaha tapi kepepet gitu ya. Kita desakan hidup kita harus berwirausaha. Misalnya kita tinggal di suatu tempat yang di situ itu susah untuk mencari kerja gitu ya. Atau pekerjanya adalah rakyat masyarakat lokal sedangkan kita ini pendatang. Nah, itu biasanya kita didesak untuk menjadi seorang wirausaha. Lalu ada replikatif entrepreneur yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan. Ini tadi contohnya seperti yang sekarang lagi rame itu perkopian. Nah, jadi kopi ini menjamur di mana-mana. Ini adalah strategi replikatif entrepreneur di mana kita meniru gitu ya. Kita sama-sama menjual kopi tapi di situ persaingannya ketat. Kopi mana yang enak dan harganya terjangkau maka dia ya laris. Sedangkan kopi yang sudah tidak terlalu enak, mahal, dia pasti akan kolaps seperti itu. Lalu ada inovatif entrepreneur. Nah, ini berusaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang. Nah, jadi ini adalah wirausaha yang inovatif ini yang sudah betul-betul matang.
yang dia itu memang jiwanya adalah jiwa wirausaha, yang dia selalu memiliki inovasi terus gitu, sehingga usahanya itu terus diperbarui seperti itu. Kendala kita pada saat menjadi wirausaha itu adalah adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, dan merasa bingung gimana memulai usahanya. Tadi ketakutan rugi atau bangkrut itu pasti. Lalu apakah nanti kalau kita udah modal segini nanti rugi atau bangkrut gitu ya, kan sayang kalau rugi gitu ya. Lalu merasa tidak memiliki masa depan, tadi saya bilang kalau orang bekerja di kantor per bulannya dia pasti per bulannya aku digaji 20 juta, 30 juta gitu ya, pasti dapat segitu. Tapi kalau wirausaha bisa saja di bulan ini hanya dapat 1 juta, ternyata pas bulan depan dapatnya 15 juta. Nah, seperti itu. Dia tidak pasti, tapi itulah tantangan dari seorang wirausaha. Lalu bingung dimulainya itu dari mana dulu nih usaha gitu ya. Nah, lalu ada entrepreneur cerdas tadi, pahami setiap tindakan yang akan dilakukan, ikhlas, terencana, terkonsep, dan strategis itu. Jadi sebelum kita membuka usaha, kita harus pahami dulu situasinya, lalu kita punya hati yang ikhlas. Tadi mau itu rugi, mau itu untung, itu kita ikhlas. Terencana, terkonsep, dan memiliki strategi. Jangan sekedar iseng atau coba-coba. Jadi membuat usaha itu jangan coba-coba. Tadi seperti saya bilang, kita harus memiliki waktu untuk berpikir. Jangan tiba-tiba siang ini lagi ngelamun-ngelamun, kayaknya enak nih jualan pentol, lalu besoknya jualan pentol. Nah, itu yang tidak boleh. Itu kan punya coba-coba atau iseng gitu ya. Yang dia akhirnya tadi tidak terkonsep, tidak terstrategi, seperti itu. Lalu peluang sukses selalu ada dan kerja keras. Jadi usahanya apapun, itu pasti akan ada peluang sukses. Lalu ingat bahwa Allah itu memberikan makhluknya itu, rezekinya itu sudah terbagi dan tidak akan tertukar. Tinggal hanya kita memperjuangkan itu seperti apa. Sama seperti mahasiswa. Misalnya, dosen itu pasti akan memberikan nilai kepada mahasiswa. Tapi tinggal kita melihat perjuangannya mahasiswa. Kalau dia berjuangan maksimal, nilainya pasti maksimal. Tapi kalau berjuangnya itu minimal, nilainya yang minimal. Nah, sama dengan berwirausaha. Peluang sukses itu, peluang untung besar, itu akan berbanding lurus dengan usaha kita. Nah, karena tadi kembali Allah tetap akan memberikan rezeki ke makhluknya, asalkan sesuai dengan kerja keras kita. Tidak mungkin kita hanya duduk-duduk, ungkang-ungkang kaki, ngerokok-rokok gitu, rokokan gitu, tapi tiba-tiba ada uang setumpuk di depan kita gitu. Nah, itu yang tidak mungkin. Jadi kita harus ada kerja kerasnya. Seperti kata Nabi Muhammad, berdagang itu merupakan salah satu cara memperoleh rezeki yang dianjurkan karena Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang seperti itu. Nah, di sini hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 rezeki. Nah, jadi ini berdasarkan HR Ibrahim Al-Harbi. Jadi rezeki itu dari mana-mana dan beberapa itu adalah dari kita berdagang. Ini adalah entrepreneur startup atau action. Jadi fokus pada satu peluang bisnis. Jadi kalau kita mau bikin bisnis gitu ya, tadi saya mau buat counter, pertama counter pulsa, fokus dulu di counter pulsa. Jangan saya mau buat counter pulsa, baru seminggu saya mau tambah HP, baru seminggu saya mau tambah lagi jadi laptop, baru seminggu saya tambah. Nah, itu tidak boleh. Jadi fokus dulu di satu peluang bisnis. Kalau itu sudah anteng, itu sudah konsepnya sudah pas, strateginya sudah oke, maksudnya dia sudah tidak akan goyang dengan persaingan, baru kita buka lagi peluang bisnis yang lain, seperti itu. Dengan fokus pada satu peluang, maka seluruh ide dan pikiran untuk mengembangkan bisnis akan lebih terarah. Hal ini akan memudahkan dalam menerapkan semua ide-ide tersebut, seperti itu. Kuasai bisnis yang akan Anda jalankan. Ini adalah tips and tricks-nya ya. Segala pekerjaan jika digeluti dengan sepenuh hati akan membuahkan hasil yang maksimal. Jangan memulai bisnis hanya karena melihat untung yang besar atau terlihat keren. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Temenku nih punya coffee shop nih, kayaknya keren gitu kan. Terus itu untungnya kayaknya besar. Akhirnya
kita minta uang ke orang tua, aku juga pokoknya harus punya coffee shop nih. Dia tuh keren banget punya coffee shop dan juga untungnya besar gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi karena itu tadi sukses kita itu masing-masing gitu ya. Jadi kita misalnya mau buat coffee shop juga boleh, tapi harus berinovasi, tidak boleh sama. Tunjukkan keunggulan bisnis Anda yang terbaik. Jadi kita tunjukkan kelebihan kita itu apa. Keunggulan apa yang akan ditonjolkan pada bisnis Anda. Keunggulan ini akan membedakan Anda dari para pesaing. Nah, jadi tunjukkan. Jadi tadi harus berinovasi. Lebihnya itu apa? Walaupun nanti ada kurangnya juga tidak apa-apa, tapi kita punya lebihnya dari usaha dari bisnisnya orang lain itu. Lalu kerja keras, usaha apapun bentuknya tidak akan bertahan dan berkembang tanpa adanya kerja keras. Jadi tadi kalau yang awalnya kita punya counter cuma pulsa, dengan kita kerja keras nanti akan menjadi ruko yang menjual teknologi, nah, seperti itu. Tapi kalau tanpa kerja keras, yang tadinya counter pulsa tidak kerja keras, ya malah tutup counter pulsanya, tidak berlanjut. Nah, seperti itu ya. Lalu gunakan sosioteknologi informasi, yaitu seperti ini media sosial maksudnya, ada Facebook, WhatsApp, Instagram, blogger, web, seperti itu, dan lain-lain. Itu kita manfaatkan teknologi-teknologi yang rendah biaya gitu ya. Maksudnya kita tidak perlu membuat media iklan baru gitu ya, yang sampai menyewa seorang desainer gitu, tidak perlu. Kita gunakan saja yang sudah ada gitu, Facebook, WhatsApp yang sehari-hari kita gunakan. Baru hubungan kemitraan dan relasi, ini untuk yang sudah bisnisnya besar gitu ya, ini harus punya mitra dan relasi, karena itu yang akan membantu mendukung kita. Jika suatu saat kita mau jatuh gitu, mereka yang akan membangunkan kita lagi, seperti itu. Itulah pentingnya seorang mitra dan relasi. Ini ada lagi dari HR Muslim, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dikenang bekasnya, perjuangan atau jasanya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi. Ini hubungannya dengan relasi atau rekan tadi, ini kemitraan. Nah, lalu di dalam berwirausaha itu ada etikanya. Etika berwirausaha itu juga harus berpenampilan menarik, lalu cara berbicaranya sopan santun gitu ya. Lalu perilakunya menyenangkan. Ini maksudnya apa? Kalau misalnya kita tadi punya counter, kita sendiri yang menjaga gitu ya, penampilan kita acak-acakan atau penampilan kita bertato sampai muka gitu ya, rambutnya berwarna, pasti tidak ada yang mau mampir gitu. Lalu cara berbicaranya yang sopan. Kalau kita jualannya sopan, pasti nanti orang akan kembali lagi, wah enak loh beli di sana, orangnya sopan gitu ya, ramah gitu. Tapi kalau udah dia tuh judes, ngomongnya itu pedes gitu kan, kita males gitu. Lalu perilakunya menyenangkan. Kita jualan juga harus punya perilaku yang baik seperti itu. Tidak boleh seenaknya saja. Lalu ada entrepreneur sukses Indonesia. Ini contohnya ada Bob Sadino, ada Gibran Rakabuming, ada Susi Pujastuti, ada Suni Kameng Mau, gitu ya. Ada Reza Nur Hilman, seperti itu. Ini adalah beberapa contoh entrepreneur sukses di Indonesia. Ini adalah science-based entrepreneurship. Jadi yang ini udah kita namakan tadi kayak technopreneurship gitu ya. Mindset-nya dulu, dari mindset kita buat, lalu kita hubungkan dengan science, dengan teknologi, lalu kita actionkan, kita laksanakan, kita analisa gitu ya. Kurangnya di mana, lebihnya di mana, strategi apa yang mau kita lakukan, lalu ada suksesnya gitu. Insya Allah kalau kita ini semuanya baik, jujur seperti itu, usaha kita akan sukses. Tahap melakukan wirausaha, yang pertama ada tahap memulai, di mana seorang memiliki niat dulu, niat untuk melakukan usaha seperti yang tadi saya bilang. Lalu melihat peluang usaha apa, peluang usaha yang baru atau peluang usaha yang paling memungkinkan di sekitar kita, seperti itu. Jangan kita berada di Indonesia tapi kita ingin berwirausahanya menjual jaket salju, jaket dingin gitu ya. Nah, itu tidak laku. Nah, jadi kita harus lihat nih peluang usahanya disesuaikan dengan lingkungan kita. Lalu yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Ini ada pada tahap ini seorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Ada SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, dan lain-lain seperti itu.
mempertahankan usaha, di mana entrepreneur itu yang sudah berhasil mendirikan usaha, itu mereka melakukan analisis perkembangan yang dicapai dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mengembangkan usaha yang sudah ada tadi dikembangkan terus, inovasi terus seperti itu. Keuntungan dan kerugian menjadi wirausaha, keuntungannya adalah kita bisa menjadi bos di usaha yang kita kelola, mandiri dalam berkreasi dan berinovasi, sepenuhnya mengelola keuangan usahanya. Sedangkan kerugiannya, kita memberikan pengorbanan personal, gitu ya. Lalu kita menanggung beban tanggung jawab bisnis secara mandiri karena kita bosnya. Terus menanggung beban keuangan perusahaan dan seluruh harta kekayaan. Nah, jadi tadi semua jenis, misalnya tadi ada kolaps gitu ya, kita harus siap untuk tetap menanggung, memberikan gaji ke karyawan kita seperti itu. Dan itu tentunya pasti nanti akan berdampak dengan simpanan harta kita gitu ya. Nanti mungkin bisa terjual atau lain sebagainya seperti itu. Jadi keuntungan kerugian kurang lebihnya masih banyak, tapi ini yang kurang lebih seperti ini. Nah, lalu bisnis itu apa? Ini adalah singkatan ya. Singkatan umum aja, maksudnya bukan singkatan yang udah cuma ini singkatan saya dapat dari referensi juga. Bisnis itu B-nya yaitu berbasis ilmu pengetahuan, I-nya itu inovatif, S-nya strategi, ada niat yang kuat, N-nya, I-nya informasi dan teknologi, S-nya supel. Nah, jadi kalau kita mau berbisnis, kita harus punya ini semua. Bisnisnya itu berbasis ilmu pengetahuan. Tadi kita harus mulai dari pangsa pasarnya siapa, lalu nanti strategi promosinya bagaimana, seperti itu ya. Lalu dia inovatif, gitu, tidak meniru, lalu strateginya itu pasti, niatnya itu kuat, gitu, bahwa saya akan menjadi seorang wirausaha. Lalu mencari terus informasi yang baru dengan digandengkan dengan teknologi yang terbaru juga, itu adalah tantangan. Kita harus update informasi dan teknologi, dan juga supel, seperti itu. Apa yang akan mahasiswa lakukan setelah menyelesaikan pendidikan dari Prodi S1 Teknik Mesin? Nanti ada 3 ya, kalau kalian sudah lulus gitu, udah berhasil lulus dari Prodi S1 Teknik Mesin. Yang pertama, mencari pekerjaan atau jadi pegawai. Yang kedua, menjadi entrepreneur. Yang ketiga, menjadi karyawan sambil berwirausaha. Nah, ini tinggal kalian yang memilih saya mau menjadi apa, seperti itu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada yang ingin bertanya atau kita berdiskusi? Mungkin ada yang sudah punya usaha, mau menceritakan seperti itu. Silakan. Sambil saya absen. Nanti yang saya absen boleh menjawab hadir Bu atau tanda angkat tangan. Yang pertama adalah ini tanggal berapa ya? Tanggal 11. Oke. Oke, Daniel Flawijaya. Agusti Nur Prapanca. Dede Zulrahman. Deka Panji Yustian. Lukman Majid Asodiki, Muhammad Amirul Hakim, Nanda Suseno, Stefanus Alfeus, Teddy Aspianur, Zakaria, Dadang Yulianto, Reza Ramadhani, langsung open mic ya kalau ada ya. Roland Tangdilintin, Alfandi. Hadir. Alfandi. Okay. Ya, Bu. Hadir. Rizky Gunawan. Hadir, Bu. Bayu Mufakid. Andi Predi Akbar. Hadir, Bu, hadir. Febria Diatama. Yuditya Saputra. Imam Hanafi. Ada, Bu.
Cepat jawabnya ya, nanti kalau saya lewati. Aldi Yogi Pratama. Hadir Bu, hadir Bu. Eka Mahdi Ananta. Hadir Bu. Ali Rahmatullah. Hadir Bu. Taufikur Rahman. Ahmad Rizal. Hadir Bu, hadir Bu. Rizky Rian Fadila. Hadir Bu. Muhaimin Akbar. Hadir Bu. Sahrudin. Hadir Bu. Yurdirman Saleh. Ada Yurdiman? Hadir Bu. Gilang Rinjani Muslim. Gilang. Rizky Arya Irmawan. Hadir Bu. Bayu Susilo. Hadir Bu. Fajar David Aminuddin. Hadir Bu. Alvin Nur Hadi. Hadir Bu. Zulfikar Umar Basakron. Hadir Bu. Wildan. Hadir Bu. Wildan. Hadir Bu. Lexi Dwi Cahyanto. Hadir Bu. Muhammad Jati Prasetyo. Nalendro Mataram. Hadir Bu. Oke, sisanya Ali Jenjang, Sony Hadi Irawan, Wahyu Dianto, Hadir Bu. oke. Bangkit Samudra Wiwoho, Hadir Bu. Dimas Arif Pangayom, Adi Putrawan, Hadir Bu. Oke, Adi Hairan Nur, Putrawan hadir Bu. oke. Hairan Nur, Hadir Bu. Masrullah, Sunil Asfianur, Hadir Bu, hadir. Lamidi, Hadir Bu, hadir. Faisal Rizal, Karisma Tandit Datu, Marwan Sah. Hadir Ibu. Oke, baik. Udah saya absen. Ada yang mau didiskusikan untuk materi yang tadi? Bu, maaf. Saya nggak dengar nama saya dipanggil tadi, Bu. Oke, siapa? Dadang Yulianto, Bu. Bu, saya juga Bu, tadi Asmianur Bu. Oke, lain kali harus dengar ya. Ya Bu. Iya, Bu. Siapa tadi? Teddy Aspianur dan Dadang, Bu. oke. Assalamualaikum Bu. Saya juga Bu. Siapa? Febri Aditya Tama Bu. Oke. Oke, selanjutnya di sini itu ada tugas minggu depan. Nah, dari kemarin sudah membuat kelompok gitu ya. Jadi di sini ada yang dinamakan bisnis model kanvas. Nah, di sini nanti silahkan masing-masing kelompok itu membuat ini. Nanti template-nya akan saya berikan. Nanti diisi. Kan sudah ada, tentunya sudah ada ini ya. Obrolan dengan kelompoknya. Kita mau bikin apa gitu, usahanya apa. Nah, jadi saya ulangi di sini usahanya harus real ada. Bukan usaha hanya bayang-bayang gitu ya. Sesederhana apapun usaha itu. Jadi nanti modalnya itu antara kemarin berapa ya? Serat yang udah disampaikan saya lupa. Pokoknya tidak usah yang terlalu mahal gitu yang bisa terjangkau dan itu real ada gitu usahanya. Jadi di sini nanti ada key partners. Jadi nanti di sini ada partnersnya itu siapa gitu. Terus itu activities. Nah, jadi nanti ada aktivitas dari usaha itu apa, resource-nya itu apa gitu ya, yang mau dijadikan sumber dayanya itu apa gitu. Terus ada value proposition, di sini itu apa nilai dari usaha yang dibuat itu apa gitu. Jadi contohnya misalnya ini Gojek, value proposition-nya adalah penyedia alat transportasi massal yang berkualitas dengan harga terjangkau.
akses mudah dan cepat, dan GPS akurat. Ini adalah value proposition-nya Gojek. Nanti jadi mahasiswa tadi kelompok itu membuat suatu usaha harus disebutkan ini semua. Customer relationship-nya. Jadi untuk hubungan ke customer itu maunya seperti apa. Jadi kalau Gojek ini untuk selalu membahagiakan si konsumen agar konsumennya itu loyal gitu ya ke Gojeknya, agar terus pakai Gojek, mereka selalu memberikan promo dan diskon, lalu email newsletter, lalu ada pengaduan kritik dan saran kepada driver atau mitra restoran jika konsumennya itu ada kritik gitu. Lalu ada channelnya itu apa gitu. Maksudnya kalau di Gojek ini ada aplikasi Gojek, ada iklan billboard dan juga media sosial gitu. Maksudnya channel ini adalah kita menyampaikan usaha kita itu dengan bagaimana seperti itu. Lalu ada customer segment, nanti konsumennya itu mau siapa aja. Jadi kalau Gojek ada pengguna smartphone, pengguna transportasi umum, pekerja, pelajar, ibu rumah tangga, nah seperti itu. Jadi tadi contohnya misal kita mau jualan pentol baksonya ini mau untuk siapa nih gitu ya? Untuk anak bayi kah? Untuk orang besar kah? Orang tua kah? Nah kan itu beda ya. Misalnya untuk anak bayi atau anak-anak berarti dia tidak boleh kandungannya itu banyak MSG-nya. Lalu dia juga pentolnya tidak boleh yang kasar, harus halus, kecil-kecil. Sedangkan kalau untuk pentolnya itu untuk mahasiswa, orang dewasa, berarti ditambah MSG tidak apa-apa. Lalu nanti pentolnya itu dibuat pedes gitu, variannya tidak apa-apa. Nah itu, jadi nanti customer segmennya itu jelas seperti itu. Lalu ada cost structure-nya, nanti biaya dananya atau pembagian dananya itu mau seperti apa. Jadi misalnya seperti itu. Jadi misalnya tadi usaha kita kalau seperti partner atau cost structure-nya ini bisa di andai-andai, tapi itu harus real. Jadi tadi misalnya jualan pentol gitu ya. Partnernya ini mau misalnya bank gitu ya untuk peminjaman modal gitu. Terus ada warung-warung, misalnya kita mau menitipkan pentolnya seperti itu. Nah, itu adalah partnernya, lalu cost structure-nya nanti misalnya bagi hasil dengan warungnya. Lalu tadi sewa apa ya, biasanya kalau kita di Alfamart itu kita sewa stand gitu ya, sewa berapa setiap stand kita mau lebar panjangnya itu berapa, nah seperti itu. Lalu nanti ada mungkin biaya pembuatan pentolnya, lalu ada gaji pegawainya, gaji yang jualan gitu ya. Lalu nanti ada biaya operasional dan lain sebagainya seperti itu. Lalu juga revenue streams-nya, yaitu di sini kalau punya Gojek itu pengguna jasa Gojek, pengisian saldo GoPay, pembagian keuntungan dari mitra perusahaan. Ini adalah keuntungan kita. Keuntungan kita itu nanti diharapkan dari mana saja gitu. Jadi kalau misalnya tadi jualan pentol bakso, berarti keuntungannya dari bagi hasil yang dari tadi misalnya kita titipkan di warung gitu ya. Di situ kan berarti ada keuntungan dari warung atau keuntungan langsung yang kita jual langsung, pentolnya itu kita jual langsung kan berarti untungnya langsung ke kita. Seperti itu, tidak pakai pihak ketiga atau kedua seperti itu. Nah, jadi nanti di sini minggu depan tugasnya adalah membuat ini. Jadi masing-masing kelompok sudah punya ini bisnis model kanvasnya. Untuk penjelasan detailnya nanti akan saya buatkan di PPT lalu saya upload di Open Learning. Nah, jadi nanti di situ dibaca apa sih itu key partners, apa sih itu key activities, apa sih itu key resource, seperti itu dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jika tidak ada, maka kita cukupkan sekian. Nanti dipelajari yang apa di Open Learning gitu ya. Baru nanti kita akan ketemu lagi di beberapa minggu ke depan untuk Zoom. Dan juga jangan lupa dikerjakan tugasnya, karena insya Allah minggu depan itu kita akan offline. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan offline dan akan kita bahas satu-satu gitu. Tidak satu-satu, karena kalau satu-satu akan kebanyakan ya. Akan saya pilih random. Nanti kelompok mana yang akan kita bahas seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan agar minggu depan bisa jumpa secara offline. Tapi saya pesan, jika
ada yang merasa tidak enak badan gitu, tidak usah masuk, tidak apa-apa. Nanti diinfokan saja, Ibu saya sedang tidak enak badan gitu ya. Lalu nanti ikuti pertemuan selanjutnya. Jangan dipaksakan. Jadi jika tidak enak badan jangan dipaksakan untuk ke kampus. Jadi istirahat dulu di rumah. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.